Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman. Di sini saya Muhammad Hasan akan membicarakan tentang sistem pendidikan baik yang ada di perkuliahan atau di sekolahan guna mengikuti beasiswa yang diadakan oleh Ferry Irwandi di Malaka Project. Sayangnya, tidak hanya sistem yang perlu diperbaiki di Indonesia ini, di pendidikan, mahasiswa dan dosen juga perlu diperbaiki. Dulu sekali saat saya datang ke sebuah majelis sholawat, saya pernah mendapatkan sebuah pengajaran dari kaul sebuah ulama yang mengatakan sebuah acara akan sukses apabila tiga komponen terpenuhi. Yang pertama dari pembuat acara, yang kedua dari pemimpin acara, dan yang ketiga adalah orang yang hadir di dalam acara. Yang pertama adalah pembuat acara, yang dalam kasus pendidikan ini adalah sistemnya. Sistem pendidikan sangat-sangat perlu diperbaiki. Dalam kaul yang saya ucapkan tadi, pembuat acara atau dalam kasus ini adalah sistem pendidikan memiliki persentase paling banyak dalam jalannya kesuksesan untuk acara tersebut atau untuk pendidikan tersebut. Dan yang paling perlu digarisbawahi adalah niatnya. Sayangnya, seperti yang sudah kita ketahui bersama, bahwa banyak sekali pendidikan baik di universitas ataupun di sekolahan dijadikan sebagai ladang industri, yang akibatnya masyarakat beranggapan bahwa pendidikan yang seharusnya menjadi suatu hal yang digunakan untuk memajukan suatu bangsa malah dianggap sebagai akomoditas. Niatnya saja sudah salah. Padahal baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, "Innamal a'malu binniyat, fa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'ati yankihuha, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi." Rawahul Bukhari wa Muslim. Pada intinya hadis ini menceritakan bahwa niat itu adalah inti dari segalanya. Kalau seseorang itu meniatkan untuk kepada Allah dan Rasulullah, maka dia akan mendapatkannya. Ditambah lagi, ketika kamu mendapatkan Allah dan Rasulullah, kamu akan lebih mudah mendapatkan segalanya. Namun, kalau kamu berniat untuk harta dan wanita, kamu hanya akan mendapat itu saja, atau mungkin kamu bahkan tidak akan mendapatkannya. Selain itu, pendidikan di Indonesia, baik universitas ataupun sekolahan, lebih mengutamakan kuantitas daripada kualitas. Ya, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, bahwa banyak sekali para staf pendidikan yang menjadikan ini sebagai ladang industri. Akhirnya, kuantitas lebih diutamakan, karena semakin banyak peserta didiknya, maka akan semakin banyak pemasukannya. Hal ini tidak hanya pada peserta didik yang masuk yang membayar UKT atau SPP, tapi juga pada kelulusannya. Universitas cenderung menurunkan standar kelulusannya demi menjaga nama baik universitasnya, sehingga para maba-maba mahasiswa baru akan tertarik untuk masuk ke universitas tersebut. Akhirnya perputaran industri ini akan terus berjalan dan mereka akan terus mendapatkan uang yang mereka inginkan. Mungkin itu juga yang menjadi alasan Malaka Project dan Ferry Irwandi melaksanakan beasiswa ini, demi menyelamatkan media sosial yang dulu dipenuhi algoritma hal-hal yang brain rot, tidak berpendidikan seperti joget-joget dan semacamnya. Akhirnya seperti pada program beasiswa sebelumnya yang mengatakan tentang mistisme, banyak mahasiswa-mahasiswa di luaran sana di berbagai belahan dunia yang membuat video tentang mistisme. Akhirnya media sosial dipenuhi hal-hal yang berpendidikan. Jadi selain memenuhi kuantitas, Ferry Irwandi juga memenuhi kualitas, setidaknya untuk media sosial.
Kita masuk ke orang kedua, yaitu orang yang memimpin acara, yang dalam kasus pendidikan ini adalah para dosen dan para guru, baik dosen wali, dosen pembimbing, ataupun dosen kelas dan dosen-dosen lainnya. Perkara ini sudah cukup umum terjadi dari dongeng-dongeng peruniversitasan dan mahasiswa yang ada. Dosen-dosen, terutama dosen pembimbing, kerap kali menyulitkan mahasiswanya, baik dalam sulit ditemui, penundaan persetujuan, data tambahan, revisi yang terus berulang-ulang, dan bahkan penggantian topik di tengah-tengah pengerjaan. Walaupun mungkin beberapa dosen itu niatnya baik untuk mendidik mahasiswanya. Di sisi lain juga, walaupun mahasiswa adalah siswa yang sudah besar dan harus mandiri, dosen tetap harus menjadi pendidik yang baik, yang setidaknya ketika murid atau mahasiswa kesulitan dalam memahami sesuatu, dosen bisa memberitahu atau setidaknya mengarahkan jalan, bukan malah mempersulitnya. Yang ketiga, sekaligus terakhir, adalah orang-orang yang hadir di dalam acara, yang dalam kasus pendidikan ini adalah para mahasiswa dan para murid. Mahasiswa dan para murid seharusnya tahu betul bahwa adab adalah sarana paling utama dalam mendapatkan sebuah ilmu. Untuk bocil-bocil kripto di luaran sana, berhentilah menganut Timothy Ronald yang goblok mengatakan bahwa adab adalah tanda dari sebuah budak. Adab tidak seperti itu. Adab adalah sarana untuk sebuah ilmu disalurkan dengan mudah oleh seorang guru. Kita tidak usah membahas spiritualismenya. Kita membahas dari segi logika saja. Ketika seorang murid beradab, maka guru akan tenang, kelas akan nyaman, dan pembelajaran akan lebih efektif. Dengan keadaan seperti itu, pasti ilmu yang disampaikan guru akan lebih baik, siswa menerima dengan lebih baik juga, dan ilmu akan tersampaikan dengan baik juga. Teruntuk mahasiswa pula, seorang siswa yang sudah ketambahan mahal sepatutnya paham bahwa ilmu tidak hanya dipelajari di ruang-ruang kelas saja. Ilmu bisa ia dapatkan di organisasi, di UKM, di luar kampus, di tempat kerja, di pondok, dan di mana saja kamu berada. Karena Allah selalu menyediakan ilmu di mana saja. Sekian dari saya, Muhammad Hasan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Kafamini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.